Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Bayanuddin dengan NIM akhir 124 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja tugas saya di praktikum farmasi terpadu. Di sini saya kebagian dari bab 2 yaitu formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Untuk parameter evaluasi fisik, sediaan berdasarkan Farmakope Indonesia. Yang pertama ada tablet, yang mana di tablet ini kita bisa eh, melihat tentang organoleptisnya, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, keseragaman sediaan, waktu hancur, dan disolusi. Saya akan menjelaskan terkait satu-satunya. Yang pertama yaitu tentang organoleptis. Organoleptis yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia untuk melihat sifat fisik tablet seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. Sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan yang lain, serta memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Tablet diamati secara visual apakah terjadi ketidakhomogenan, zat warna atau tidak, baik dari bentuk atau permukaan tablet, permukaan cacat atau tidak, dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Untuk selanjutnya, di sini ada keseragaman ukuran. Keseragaman ukuran tablet mengacu pada standar yang digunakan untuk memastikan bahwa diameter dan ketebalan tablet itu seragam dan sesuai dengan ketentuan tertentu agar kualitas tablet terjamin. Diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangkar sorong. Untuk syarat eh, tablet yang kita ambil untuk pengujiannya, syaratnya itu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1,3 kali tebal tabletnya. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan tablet adalah ukuran ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis untuk memastikan tablet tidak mudah pecah atau rusak saat penanganan, baik dari pengemasan, pengangkutan, dan penggunaan oleh pasien. Dilakukan menggunakan hardness tester terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Untuk satuan kekerasan adalah kilogram per cm. Ditentukan kekerasan rata dan standar deviasinya. Untuk syarat tablet yang besar itu kurang dari 500 miligram, yaitu 7 sampai 10 kilogram per centimeter. Untuk tablet kecil yaitu kurang dari 500 miligram, 4 sampai 6 kilogram per centimeter. Baik, untuk selanjutnya itu ada variabilitas. Apa sih variabilitas itu? Variabilitas tablet adalah pengujian untuk mengetahui keregasan atau kerapuhan tablet terhadap gesekan dan tekanan mekanis yang dialami secara pengemasan, pengiriman, dan penanganan. Digunakan untuk tablet yang tidak disalut. Untuk variabilitas dipengaruhi oleh sudut tablet yang kasar, kurang daya ikat serbuk, terlalu banyak serbuk halus, pemakaian bahan yang tidak tepat, dan masa cetak yang terlalu kering. Untuk sampel yang digunakan itu eh, dari bobotnya itu harus kurang dari 650 miligram. Ambil sejumlah sampel sampai mendekati bobot total 6,5 gram. Lalu bobot yang lebih dari 650 miligram itu
Kita ambil 10 tablet uji. Di sini kita bisa melihat terkait lama pengujiannya itu ada dari 25 rpm di kurang lebih ditambah itu 1 rpm yaitu sebanyak 100 putaran per 4 menit. Persyaratannya itu tidak lebih dari 1%. Nah, ini di sini ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu F sama dengan A dikurangi B dibagi B dikali 100%. Untuk ketentuannya, pengujian ulang dapat dilakukan sebanyak 2 kali, yang dikarenakan nilai lebih dari target yang diharapkan yaitu 1%. Tentukan hasil uji dari 3 uji tersebut. Uji dinyatakan gagal jika terdapat tablet yang hancur atau pecah. Jika dalam pengujian itu ada tablet yang hancur atau pecah, itu retak ya, itu dianggap pengujiannya itu gagal. Nah, di sini ada keseragaman bobot. Untuk keseragaman bobot biasanya merujuk pada keseragaman bobot tablet sebagai indikator awal keseragaman kandungan zat aktif di tiap tabletnya. Pengujiannya kita ambil 20 tablet secara acak lalu timbang masing-masing tablet, lalu kita hitung bobot rata-ratanya. Untuk persen penyimpanannya itu rumusnya bobot tablet dikurangi bobot X dibagi bobot X terus dikali 100%. Untuk syaratnya, penyimpanan terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpan dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Nah, di sini ya ada ketentuannya bobot rata-rata, penyimpanan bobot rata-rata. Baik, di sini kita melihat ada bobot rata-rata kurang dari 25 miligram. Penyebab rata-ratanya A persen itu 15, B persen itu 30. Lalu ada 26 sampai 150 miligram dengan penyebab rata-ratanya yang A itu 10, yang B itu 20. Lalu untuk 151 sampai 300 miligram penyebab rata-ratanya 7,5 dan B-nya itu 15%. Untuk lebih dari 300 miligram penyebab rata-ratanya 5% dan rata-rata B-nya itu 10%. Di sini untuk keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 1526 sampai 1529 yang mana menyatakan bahwa keseragaman sediaan adalah pengujian untuk memastikan bahwa setiap satuan kesediaan obat memiliki jumlah zat yang seragam dan sesuai dengan nilai yang tertera pada label. Tidak berlaku untuk suspensi, emulsi, atau gel dalam wadah satuan dosis yang ditujukan untuk penggunaan secara eksternal pada kulit. Untuk keseragaman bobot tablet mengacu pada variasi berat antara tablet dalam satu batch produksi yang menunjukkan sejauh mana bobot setiap tablet berbeda dari rata-rata bobot. Keseragaman ini mencerminkan distribusi zat aktif di dalam tablet dan homogenitas pengisian bahan selama proses produksi. Lalu untuk tablet tidak bersalut atau bersalut selaput, kita ambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan timbang sama seperti tablet itu satu. Lalu untuk zat aktif ya dalam tiap tablet yang diadakan adalah persen dari jumlah yang tertera etiket terhasil penetapan berbasis tablet. Lalu kita hitung nilai penerimaannya. Untuk keseragaman kandungan itu merupakan uji berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan umumnya terdapat pada monografi sediaan. Ambil tidak kurang dari 30 satuan dan tetapkan kadar dari masing-masing satuan sediaan terlebih dahulu, lalu kita nilai penerimaannya.
Di sini kita bisa melihat ya untuk bentuk sediaan, tipe, subtipe, dosis, dan perbandingan zat aktifnya. Untuk tablet, tipenya itu tidak bersalut, subtipenya nggak ada, keseragaman bobotnya itu yang lebih dari 25 miligram dan lebih dari 20% dari keseluruhan bobot, yang kurang dari 20 miligram atau kurang dari 20% dari keseluruhan kandungan. Untuk salut, subtipenya ada selaput, ada yang lebih dari 25 miligram dan lebih dari 20% dari keseluruhan bobot, dan juga untuk yang kurang dari 20 miligram atau 25% ada keseluruhan kandungan, ya. Dan untuk kapsulnya itu tipe ada keras dan lunak. Tipenya untuk keras tidak ada, untuk resiko tidak aktif. Untuk yang keras tidak keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk yang lunak itu subtipenya ada suspensi, emulsi atau gel, yang lebih dari 25 dan 25% itu keseragaman kandungan, yang kurangnya itu keseragaman kandungan. Untuk lunak itu ada juga subtipe larutan, yang lebih 25 itu ada keseragaman bobot, yang kurang dari 20 miligram untuk keseragaman bobot. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk variabel dan definisi, kondisi, dan juga nilai penerimaan. Juga itu ada kasusnya, untuk keterangannya di sini ya. eh, untuk M itu kasus satu yang digunakan jika T kurang dari 100,5%. Definisi dari rujukan, kondisinya jika 98,5% kurang dari X, kurang dari 101%, 101,5%, maka M sedang X. Ya, di sini ada juga nilai penerimaannya. Untuk keterangannya itu nilai T adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan pada saat diproduksi, ditetapkan sebagai persentase di jumlah yang tertera pada etiket, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing produk nilai T sama dengan 100% sesuai dengan untuk penggunaan pada produk. Di sini ya untuk nilai penerimaan juga berlaku ya. Nilai pada S1 nilai penerimaan maksimum yang diberikan, L2-nya ada juga yang rentang deviasi maksimum dari setiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai F. Sini untuk kuantum hancur menurut P6, pengujian itu penguji waktu hancur itu pengujian yang menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentu waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali bagian penyalut atau cangkang kapsul yang tidak larut. Tentuan FI 6 penetapan kesesuaian batas waktu yang tertera dalam masing-masing blok, tapi sediaan hancur sempurna bukan terlalu aktif, umumnya air suhu 30 derajat, kurang lebih dari 2 Celcius, 6 unit sediaan atau lebih, persyaratan semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Jika ada satu atau dua tablet tidak hancur, maka lakukan uji 12 sediaan lagi. 16 dari 18 uji hancur yang sempurna. Selanjutnya itu ada disolusi. Disolusi menurut FI 6, pengujian standar yang bertujuan untuk mengetahui jumlah zat aktif yang dilepaskan dari tablet ke dalam medium medium pelarut dalam waktu tertentu secara in vitro. Nah, di sini antara ya, contohnya itu ada tablet methotrexate, methotrexate tablet, tablet methotrexate mengandung methotrexate C20H22H8O5 tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah tertera pada etiket. Untuk disolusi, media disolusi 900 mili asam hidroklorida, bisa ada alat tipe pembanding waktu RPM untuk waktunya 30 menit. Prosedur yang dilakukan itu penetapan jumlah C20H22H8O5 yang terlalu dalam mengukur serapan alikot jika perlu diencerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku metode riksat
PPFI dalam media yang sama panjang, gelombang serapan maksimal lebih lebih kurang 306 nm. Toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% Q di 20 H22 M8O5 dari jumlah yang tertera etiket. Lalu selanjutnya ada tahapnya ya. Tuh. Tahap S1 jumlah yang diuji 6. Kriteria penerimaan tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Untuk tahap S2 jumlah yang diuji 6. Kriteria penerimaan rata-rata dari 12 unit. S1 ditambah S2 adalah sama dengan atau lebih dari Q dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q eh, kurang 5%. Untuk S3, jumlah yang diuji ada 12. Kriteria terima rata-rata dari 24 unit. S1 ditambah S2 ditambah S3 adalah sama dengan atau lebih dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15% atau tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Nah, di sini kita melihat untuk sirup atau suspensi. Kita bisa melihat terkait eh, organoleptis, volume terpindahkan, viskositas, dan bobot jenisnya. Untuk organoleptis, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia untuk menilai sifat fisikal kimianya seperti dari warna, bau, rasa, dan kejernihan. Berfungsi sebagai indikator awal stabilitas fisik dan kualitas dia cair, di mana perubahan organoleptik dapat menandakan adanya degradasi atau kontaminasi. Untuk pengamatan ini dilakukan dengan menilai keseragaman warna yang merata tanpa penggumpalan kejernihan atau homogenitas suspensi, aroma khas tanpa bau asing, dan rasanya sesuai formulasi agar sedia aman, stabil, dan nyaman digunakan pasien. Untuk viskositasnya, ini ada keterangannya ya. Untuk viskositas, definisi viskositas menurut enam, viskositas adalah ukuran kekentalan atau ketahanan fluida untuk mengalir yang penting untuk kenyamanan penggunaan dan kestabilan kesediaan. Untuk sediaan sirup, viskositas berkisar antara 0,37 hingga 6,9 cv. Sediaan suspensi, viskositas mulai standar yaitu 30, antara 37 cp hingga 326 cp menurut SNI. Untuk tipe R itu ada semi solid, untuk tipe L itu untuk liquid. Untuk volume terpindahkan, mendefinisi menurut FI6, uji yang dilakukan untuk menjamin sediaan dapat diambil sepenuhnya dari wadah dan volume yang dikeluarkan sesuai dengan volume yang tertera pada etiket. Pilih tidak kurang dari 30 wadah, kocok isi dari 10 wadah satu persatu. Lalu tuang perlahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur dan telah dikalibrasi secara hati-hati untuk menghindarkan pembentukan gelombang udara. Lalu diamkan selama tidak lebih dari 30 menit untuk pada dosis ganda dan 5 menit untuk pada dosis tunggal kecuali nyatakan lain dalam monografinya. Nah, di sini terlihat ya untuk tahap uji, jumlah wadah, kriteria kelulusan awal, kriteria kelulusan tambahan, jika kriteria A atau B terpenuhi. Kita akan bahas untuk tahap satu, jumlah wadahnya 10, kriteria kelulusan awal, lulus mutlak, volume rata-rata lebih dari 100% dan tidak ada wadah kurang dari 90% dari volume etiket. Lalu lanjut ke tahap 2 dengan 20 wadah tambahan jika kondisi A atau B terpenuhi. Untuk gagal mutlaknya itu selain kondisi lulus mutlak A atau B. Untuk tahap 2 itu ada jumlah wadahnya 30, 10 di awal dan 20 tambahan. Untuk lulus volume rata-ratanya itu lebih dari 100% dari volume etiket.
dari 30 wadah dan tidak lebih dari satu wadah kurang dari 90% tapi lebih dari 90% dari volume etiket dari 30 wadah. Untuk definisi bobot jenis. Bobot jenis menurut FI 6 yaitu pengujian untuk menentukan densitas atau berat jenis ikan dibandingkan dengan volume tertentu guna memastikan kesesuaian sifat fisik sediaan. Tahapannya itu timbang dulu bobot piknometer kosong A, lalu sampel dimasukkan ke dalam piknometer kosong, lalu timbang bobot piknometer yang telah diisi sampel T925 Celcius. Untuk ini ya, ada rumusnya penentuan biji cairan B dikurangi A gram dibagi volume per mili. Lalu kita lanjut untuk perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang pertama itu ada piskometer berfungsi untuk mengukur viskositas atau kekentalan cairan atau sediaan semi padat seperti emulsi, krim, dan pasta. Untuk prinsip kerja, mengukur gaya atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan cairan melalui suatu sistem atau motor spindle pada kecepatan tertentu sesuai hukum viskositas Newton. Untuk periabilator, fungsinya menguji ketahanan tablet kerusakan akibat gesekan dan benturan selama proses penanganan dan pengemasan. Prinsip kerjanya, tablet ditempatkan di drum yang berputar dan digolongkan secara mekanis, menyebabkan benturan dan gesekan. Indikator kerusakan diukur dari persentase penurunan berat tablet. Untuk dissolution testernya, fungsinya itu mengukur laju dan jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan padat, baik tablet atau kapsul, dalam medium tuh. Prinsip kerja, sediaan diletakkan dalam medium pelarut bersuhu konstan, pengadukan mekanis pedal atau basket menjaga kondisi permukaan pelarut yang konsentrasi bahan aktif yang terlalu diukur dari waktu ke waktu. Untuk hardness tester berfungsi mengukur kekerasan mekanik tablet untuk menjamin kekuatan fisik dan ketahanan saat penanganan. Untuk prinsip kerja memberikan gaya tekanan progresif pada sumbu diameter tablet, kekerasan dicatat sebagai gaya minimum yang diperlukan untuk memecahkan tablet. Untuk moisture analyzer berfungsi untuk menentukan kadar air dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Untuk prinsip kerjanya menggunakan prinsip gravimetri thermal, sampel dipanaskan untuk menguapkan air dan perubahan massa kehilangan bobot dihitung secara otomatis sebagai persentase kadar air. Untuk tapered density tester berfungsi mengukur kerapatan blok bubuk setelah penetapan untuk menentukan kerapatan sesungguhnya. Untuk prinsip kerja, evaluasi sifat alir dan kompresibilitas serbuk, serbuk atau granul dimasukkan ke gelas ukur dan diketuk secara mekanis berulang kali. Kerapatan dihitung dari massa dibagi volume minimum, volume 64 yang dicapai setelah pembentukan. Selanjutnya kita ke persyaratan stabilitas fisik, sediaan emosi, dan faktor yang dapat memicu ketidakstabilannya. Sini ada ya untuk persyaratan stabilitas fisik, persyaratan stabilitas fisik organoleptis, kriteria kelulusan utamanya
Tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, atau konsistensi yang nyata. Kesehatan fisik homogenitas, kriteria kelulusan utama, sediaan harus homogen, seragam, tanpa adanya partikel kasar saat dioleskan atau dilihat secara visual. Untuk persyaratan stabilitas fisik, pemisahan fase, kriteria kelulusan utamanya tidak terjadi cracking atau pemisahan fase total atau permanen. Jika terjadi cracking, pemisahan reversibel lapisan yang terbentuk harus mudah terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Untuk viskositas dan ukuran globul, kriteria kelulusan utamanya viskositas harus relatif konstan dan ukuran globul fase terdispersi harus tetap kecil dan seragam untuk mencegah kolokulasi dan koalesensi. Untuk persyaratan stabilitas fisik itu ada pH. Kriteria kelulusan utamanya nilai pH harus stabil dan sesuai dengan rentang yang dipersyaratkan untuk rute pemberiannya. Untuk persyaratan stabilitas fisik tipe emulsi, kriteria kelulusan utamanya tipe emulsi M bagi A atau A dibagi M. Harus tidak berubah, tidak terjadi inversi fase. Baik, untuk selanjutnya itu ada fenomena eh, cramming. Untuk deskripsinya, pemisahan lapisan tetesan fase terdispersi ke permukaan. Jika densitasnya lebih kecil atau ke dasar disebut sedimentasi. Jika densitasnya lebih besar tetapi masih ada lapisan film pelindung. Untuk status repulsibilitasnya itu reversible. Untuk flokulasi, deskripsinya tetesan-tetesan saling berdekatan membentuk gumpalan atau cloaks tanpa kehilangan identitasnya. Ini mempercepat cramming atau sedimentasi. Untuk status reversibilitasnya itu reversible. Untuk fenomena selanjutnya itu ada koalesensi atau cracking, breaking. Untuk deskripsinya, lapisan film pelindung rusak dan tetesan kecil menyatu menjadi tetesan-tetesan yang lebih besar dan akhirnya membentuk lapisan fase yang terpisah secara permanen. Status reversibilitas itu irreversibilitas. Nah, selanjutnya itu ada inversi fase. Deskripsinya, tipe emulsi berubah secara tiba-tiba misalnya dari minyak dalam air menjadi air dalam minyak atau sebaliknya. Status reversibilitas itu ada irreversible. Selanjutnya itu ada faktor pemicu ketidakstabilan. Untuk kategori faktor, formula, faktor pemicu emulgator tidak optimal untuk dampak pada stabilitas, kuantitas atau jenis emulgator atau HLB-nya yang salah menghasilkan lapisan film yang lemah memicu koalesensi atau cracking. Untuk faktor pemicu dari perbedaan densitas besar, dampak pada stabilitas perbedaan berat jenis yang besar antara fase minyak dan fase air mempercepat cramming atau sedimentasi sesuai hukum Stokes. Untuk faktor pemicu muatan permukaan potensial zeta rendah, dampak pada stabilitas gaya tolak-menolak antar partikel lemah menyebabkan flockulasi. Untuk faktor pemicu dari penambahan elektrolit atau zat kimia, dampak pada stabilitas elektrolit atau ion misalnya Ca2+ dapat menetralkan muatan emulgator atau kerusakan lapisan antarmuka memicu cracking atau inversi fase. Dari lingkungannya yaitu perubahan suhu ekstrim, pemanasan atau pendinginan dapat mengubah viskositas, merusak sifat emulgator atau memicu kristalisasi yang merusak antarmuka, menyebabkan cracking. Untuk pengocokan atau vibrat kuat, energi mekanik yang terlalu tinggi dapat merusak lapisan film, menyebabkan tetesan saling bertabrakan dan menyatu, atau bisa disebut istilah koalesensi. Untuk kontaminasi mikroba, mikroba dapat menghasilkan enzim yang memecah emulgator atau komponen pasti lainnya, menyebabkan cracking. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas yang telah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.